Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu Fatihah lagi buat ibu dari jamaah kita di Bangka. Kemarin ada jamaah kita di Bangka, lebih tepatnya wakil dari Abah, yaitu Al-Ustaz Abdurrahman. Beliau ini wakil Abah di Bangka, maksudnya yang ngurus masalah bangunan pondok pesantren. Beliau yang ngurus itu beliau semua gitu. Jadi wakil Abah di Bangka, ibunya meninggal. Termasuk anggota majelis Abah Buya Umar bin Alwi Assegaf dan anggota majelis kita Jalsah Al-Malikiyah yang di Bangkok. Beliau yang jemput, kalau tiap kita ke Bangkok itu beliau yang jemput. Ibunya meninggal. Anehnya, ini yang aneh, bahwasanya memang betul bahwasanya orang itu tergantung sama siapa yang dia cintai. Ibunya itu kemarin umrah bareng kita, alhamdulillah. Ikut majelis kita terus di Bangkok, hadir walaupun via jauh gitu, via streaming. Abahnya muhib ke kita, anaknya semua muhib ke kita. Ibunya meninggal nunggu kita datang nian. Aneh ya. Jadi besok kita mau datang, Al-Fagir dan Abuya Umar bin Alwi Assegaf mau ke Bangka, malamnya meninggal ibunya. Jadi nunggu nian, memang nunggu, padahal sakit udah lama, lumayan sakit. Nunggu biar disolati sama Al-Walid Ustaz Umar bin Alwi Assegaf dan disolati sama Al-Fagir. Jadi nunggu biar disolati sama yang dia cintai. Cinta dia sama habaib, cinta dia sama gurunya, akhirnya dibangkitkan sama Allah Subhanahu wa taala, dibarengkan di dunia sebelum di akhirat. Jadi nitip Fatihah, mudah-mudahan almarhumah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama orang-orang yang beliau cintai, ma'as siddiqin wa syuhada, ma'an nabiyyin was siddiqin wa syuhada was salihin, wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bis sanadil muttasil ila al-imam Al-Bukhari wal Imam Az-Zabidi rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iris salihin wa bi'ulum masyayikhina fid darain amin ila an qal an Abi Musa, betul itu? An Aisyah, an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qal ishtaka ibnun li Abi Talhata radhiyallahu anhu famata wa Abu Talhata kharijun falamma ra'at imra'atuhu annahu qad mat hayyat shay'an wa nahhathu fi janibil bait falamma jaa Abu Talhata qala kayfal gulam qalat qad hada'at nafsuhu wa arju an yakuna qad istaraha wa dhanna Abu Talha annaha sadiqah. قال فبات فلما أصبح اغتسل فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما قال رجل من الأنصار فرأيت لهما 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن. Ini cerita perempuan yang luar biasa, perempuan dari sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perempuan ini punya anak kecil lagi sakit. Lakinya lagi di luar. Malam lakinya balik. Suaminya pulang. Nama suaminya Abu Talha, sahabat Nabi juga. Ternyata sebelum suaminya pulang, anak kecil yang tadi sakit sudah meninggal dunia.
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dirapikan sama ibunya, bajunya dilepas, kemudian dipakaikan kafan, sudah dirapikan, ya, orang meninggal, dan ditaruh di ujung rumah, ditaruh sudut rumah. Suaminya pulang malam hari, balik lakinya, nanya, mana kabar budak? Sudah lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Dak ngamuk, dak nangis-nangis, dak ditahannya, dak ngadu. Jadi ditahannya. Lihat kuatnya perempuan zaman dulu itu, kuat. Suaminya datang, kenapa? Karena ingin menghormati, terus ingin menyenangkan hati suaminya. Jangan balik langsung belum apa-apa, laporan galau isinya. Penting tak jadi balik lagi. Lagi capek, baru balik. Oh, ini kita kata ini belum beli ini, belum. Bentak pala. Bukan cak itu. Cara ini pesan untuk istri. Suami ajari bini gitu. Hadis-hadis seperti ini. Ini bukan makanan habis, anak meninggal. Tapi tidak ditunjukkan rasa sedih di depan suaminya. Suaminya balik, ahlan wa sahlan, disiapkan makan, setelah makan malam itu tidur berhubungan. Bayangkan, sampai kuat masih untuk berhubungan dengan suaminya, padahal anaknya baru meninggal. Selesai semua, besok pagi subuh, habis subuh fresh, otak suaminya sudah habis mandi, habis subuh, baru dia ngomong, anak kita tuh sudah meninggal dunia. Luar biasa sahabiyah ini. Ini suaminya bernama Abu Talha, istrinya Ummu Sulaim, ibu dari Anas bin Malik. Ibunya Anas bin Malik. Oke, ini hadis diriwayatkan oleh Anas, tapi Abu Talha ini bukan ayah kandungnya Anas. Ayah kandungnya Anas meninggal dunia. Ada yang mengatakan tidak iman kepada Nabi, ada yang mengatakan sebelum Nabi diutus sudah meninggal dunia. Ayahnya Anas bin Malik, ayahnya berarti Malik. Ini namanya Abu Talha, lain lagi. Jadi ayah tirinya. Tapi anak yang meninggal dari Abu Talha dan ibunya Anas, Ummu Sulaim, yang baru meninggal nih, masih kecil. Abu Talha ketika datang ke Nabi cerita sama Nabi kelakuan istrinya Ummu Sulaim. Kata Nabi, mudah-mudahan dari hubungan kalian semalam kalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata perawi hadis atau kata sahabat, maka aku lihat lahir dari perhubungan malam itu satu anak yang luar biasa, dan anaknya, artinya dari anak ini punya anak lagi 9, semuanya ulama, semuanya hafal Al-Quranul Karim. Jadi anak dari hubungan semalam itu lahir, namanya Abdullah kalau tidak salah, hafal Quran, alim, dan punya anak 9, semuanya hafal Al-Quran dan semuanya ulama di kota Madinah. Salah satunya ada yang bernama Abu Ishaq, guru daripada Imam Malik bin Anas. Itu dari mana? Dari berkat doa Nabi besar Muhammad SAW, hubungan mereka di malam hari ketika putranya meninggal. Cerita yang kita ambil di sini faedah kuatnya perempuan-perempuan dulu itu. Jadi bayangkan, bukan makan, berhubungan, sanggup untuk menyenangkan suaminya. Nah, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu radhiyallahu anhu qala dahalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala abi Sayyid baiti wa kana siran Ibrahim. Fa'adha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqabaltu walhu was-saqahu summa dahalna alaihi ba'da dhalika wa Ibrahim yahudu binafsi maja'altu aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ibadi faqala lahu Abdurrahman bin Auf wa anta ya Rasulullah faqala yabna Auf innaha rahmatun summa ataba'aha bi'ukhra faqala innal aina tatma wal qalbu wa qalba
yahnanu wala taqulu wala naqulu mayurdi rabbana wa innana tiba libiro Firajika ya Ibrahim Dapat Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala istaka Sa'du bin Ubadah sa'walahu fatahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu ma'a Abdir Rahmani bin Auf wa Sa'di bin Abi Waqqas wa Abdillahi bin Sa'ud bin Mas'ud falamma dakhala alaihi wajadahu fi ghasiyati ahlihi faqala qad qada qalu la ya Rasulullah fabaka an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falamma ra'al qaumu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baku hasbuk setelahnya matur Aqala ala tasma'una innallaha la yu'adzibu bizamil aini wala bitujmil qulbi walakin yu'adzibu bihadza wa asara ila lisani au yarham wa innal layyita yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi. Naam, hasbuk. Sallallahu alaihi wasallam indal bai'ati alla nanuha fama wafat minna ra'atun ghairu khamsin ummu sulaiman wa ummul alai wa ibnatu abi sabratan ra'atu mu'adzin wa ra'ata li'awibnatu abi sabrata wa ra'atu mu'adzin wa ra'atun ukhra. hasbuk manu hasbuk. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu akhadha bi yadi Marwan wa huma fi janazati fajalasa qabla an tudu'a faja'a Abu Sa'id radhiyallahu anhu fa akhadha bi yadi Marwan fa qala qum fa wallahi laqad 'alima hadha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nahana an dhalika fa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu sadaq. Ibn Abdillah radhiyallahu anhu qala marabina janazah faqala faqama
sallallahu Sallallahu alaihi wasallam alaihi wa qulna ya Rasulullah innaha janazatu yahudi faqala idza ra'aytumul janazata faqulu. Hasbuk. عن أبي سعد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها رجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها يسمعون صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصوته. Hasbuk. Hasbuk. An Ibni Umar. Man tabi'a janazatan falahu qiratun. Faqala aktsara Abu Hurairah alaina. Fasaddaqat Aisyatu Aba Hurairah radhiyallahu anhu wa qalat sami'tu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Faqala Ibnu Umar laqad farratna fi qararita katsiratin. An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi maradihi alladhi mata fihi la'anallahu al-yahuda wan nasara takhudhu qubur anbiya'ihim masajida. Qalat laula dalika la abrazu qabrahu wa ira anni akhsha ayyit takhadha masjida. Hasbuk. صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب قال يعلم أنها سنة. Jadi sunnah kalau jenazah lewat, kita melihat jenazah lewat, sunnah berdiri. Nih, lagi duduk, lagi santai misalkan. Jenazah lewat di bawah, sunnah berdiri. Nah ini ada sahabat bersama Nabi, jenazah lewat, akhirnya Nabi berdiri. Kata sahabat, ya Rasulullah, innaha janazatu Yahudi, ini jenazah Yahudi, bukan jenazah Muslim. Kata Nabi, idza ra'aitumul janazata faqumu, jenazah siapapun kalau kalian melihat jenazah berdiri. Ya, karena itu kan termasuk ayat min ayatillah, termasuk tanda kekuasaan Allah. Ada jenazah itu bukan hanya sekedar jabar khatir, bukan hanya sekedar jabar khatir sama yang kita takziahi, bukan. Tapi ada jenazah itu jingok mayit, itu pelajaran tuh luar biasa. Paling tidak 2-3 hari lah kita lesu sama dunia. Paling tidak, ya dah. Walaupun kayak lupa lagi, tetap. Ya, makanya kata Nabi, hadir jenazah. Mandikan misalkan, hadir dari persiapan untuk jenazah dikuburkan, sebelum dikuburkan nyolatkan, pas lagi dafan jingok lah. Kita coba bakal ke situ. Itu obat paling ampuh untuk kita tidak tergiur dengan dunia.
hadir jenazah. Makanya zurul kubur, kata Nabi, ziarahi kuburan. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian dengan akhirat. Aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyak, kata Nabi, mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan, semua kelezatan dunia dihancurkan dengan hal tersebut. Apa ya Rasulullah? Al-maut, kematian, kata Nabi. Paling cepat kita ingat mati kalau depan kita ada jenazah. Apalagi yang masih di rumah sakit, kita nyingok. Yang sekarang masih ada, habis itu udah hati lagi. Cak lewat be, hilang gitu. Artinya apa? Ada kematian tuh. Nah, paling tidak 2-3 hari, seminggu lah. Kita tak nafsu sama dunia. Lupa lagi, hadir lagi jenazah. Ingat lagi akhirat, begitu. Paling ampuh itu. Tapi kalau tak pernah hadir jenazah, tak pernah nyingok jenazah, ada itu. Dia hidup seakan-akan untuk selamanya. Itulah musibah mau sekarang. Jadi kata Nabi, kalau melihat jenazah, berdiri. Karena itu termasuk ayat min ayatillah. Tanda daripada tanda kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian disunnahkan juga kalau ada jenazah jangan lama-lama didiamkan di rumah. Jangan lama pokoknya. Itu ada adatnya kalau kita misalkan meninggal pagi, sore dikuburkan. Kalau meninggal malam, besok pagi atau sorenya dikuburkan. Kalau sambil nunggu ada kerabat yang datang. Tapi kalau hampir sehari atau 2 hari, 3 hari, jangan. Tak dianjurkan, bahkan dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Asri'u bil janazah, cepat-cepat, kata Nabi. Cepat-cepat dikubur. Karena kata Nabi, kalau itu jenazah orang baik, maka kehidupan di alam barzah lebih baik daripada kehidupan di dunia. Kata Nabi, jangan dihalangi. Kehidupan mereka lebih baik. Kehidupan dunia ini belenggu dunia ini. Banyak para ulama, para aulia melihat orang yang sudah meninggal lebih enak hidupnya. Yang di dunia misalkan, yang di dunia ghairu mukallaf. Misalkan di dunia orangnya tidak normal. Cacat misalkan. Itu ketika meninggal di akhirat lebih lemah hidupnya. Lebih lemah hidupnya. Di dunia ini taklif, mukallaf, banyak beban hak kita kepada Allah, hak kita kepada Nabi, hak pada keluarga, hak pada tetangga, hak teman, banyak. Meninggal, ya kewajiban. Meninggal, bebas semua dari itu. Jadi kata Nabi, kalau jenazah yang kalian tahan-tahan itu jenazah orang baik, kalian menghalanginya untuk masuk ke dalam kehidupan. Kehidupan, barzah itu hidup. Lebih baik. Alam barzah itu jangan dikira kita wong udah meninggal, udah hilang, tak kata ceritanya, tak. Masih ada ikatan, kuat ikatannya. Bahkan mereka itu kalau sudah meninggal, ikatannya lebih kuat dengan sebelum mereka meninggal. Misalkan kita sama guru kita jauh, atau sama wong yang kita cintai jauh. Tak tahu dia 24 jam kita. Tak tahu. Tapi ketika misalkan ada orang yang kita cintai meninggal dunia, ba'datul umur, setelah tul umur sehat wa'afiyah, meninggal dunia, itu dia tahu 24 jam kita. Ingat terus. Kalau di kehidupan dunia nak video call-nya, ya kan? Nak video call-nya, nak lihat statusnya, baru dia tahu apa yang kita lakukan. Tapi kalau sudah meninggal, terus kita dipantau. Tembus, dilihat terus sama mereka. Jadi ikatannya kuat. Cuman kayak pindah pintu kata ulama. Sebelumnya di dunia di ruangan ini, pas masuk alam barzah ke ruangan itu. Itu bedanya. Tapi mereka melihat kita tahu. Kita salah misalkan dalam mimpi datang ditegur. Minta istikharah dalam mimpi didatangi, dijawab jawaban, jawab. Artinya apa? Mutabah. Kita terus diikuti sama mereka. Itu kehidupan barzah. Jadi kata Nabi, kalau jenazahnya jenazah baik, jangan kalian halangi. Cepat. Kalau jenazahnya jenazah tidak baik, orang yang banyak maksiat, maka seburuk-buruknya yang kalian taruh di atas kalian itu adalah hal tersebut. Jangan ditahan juga kalau jenazah ini untuk bakal disiksa. Buat apa ditahan wong yang di situ, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, fadhal. Bismillah. Anas radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-qabdu idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla wa jahada ashabuhu hatta innahu la yasma'u qara'a li'anihi atahu
ملكان فأقعده فيقول له ما كنت تقول في هذا رجل محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال انظر إلى مقعدك من النار أقبلك الله به محضا فمن الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. فيرونهما جميعا وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الله فيقال لا دريت ولا استريت ثم يدعو بذكرى هذه بين الرجلين فيأتيه صيحة يسمعها من يميل إلى صحراء. Ini kata Nabi, kalau orang mukmin itu ketika diletakkan di kuburan, yang nganter balik itu mereka tuh yang dikubur dengar suara sendal gitu, suara motor, mobil, tahu deh. Habis itu datang baru malaikat Munkar Nakir. Kalau mukmin, orang yang iman, cinta sama Nabi, jawabannya lancar pasti. Pas ditanya sama malaikat, soal Munkar Nakir itu harus kita yakini, termasuk akidah yang wajib kita yakini. Tapi kalau orang kafir, walaupun ngapal jago-jago misalkan orang kafir, yang bisa jawab tidak baca. Yang jawab tuh bukan pakai hafalan, tapi pakai iman. Orang kafir tidak bisa jawab. Dikata Nabi, ketika mereka tidak bisa menjawab, maka dipukul dengan palu mitrokoh. Mitrokoh itu palu dari hadid, dari besi, darbatan baina udhunai. Satu pukulan di antara kedua kupingnya, artinya di depan sini. Tangan kepala. Maka orang tadi teriak, yang mendengar teriakannya semua makhluk kecuali manusia. Semua makhluk as-tsaqalain. As-tsaqalain itu semua makhluk yang ada langit bumi. Itu semua mendengar teriakan orang yang disiksa tadi dengan palu oleh malaikat, digebuk di kepalanya. Kecuali apa? Kecuali manusia tidak mendengar. Memang sengaja manusia tidak didengar ke. Kalau manusia dengar, taubat kalau tidak ada ibtila dari Allah di situ. Kalau hijab kita dibuka, sudah, tak katik lagi maksiat, tak katik lagi tak puasa pasti aja. Tapi tidak ada ikhtibar, tak katik ujian akhirnya di situ. Habis sengaja Allah tutup biar ada ujian. Iman tak kita? Percaya tak kita dengan hadis Nabi? Percaya tak kita dengan ayat suci Al-Quran? Tergiur tak kita dengan dunia yang masuk ke kita? Tapi kalau dibuka hijab, tak katik ujian di situ dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, betul. أبي هريرة رضي الله عنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى ولما جاءه سقطه ورجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت فرد الله إليه عينه فقال ارجع فقل له يضاع يداه على متن ثوره وله بكل ما غطت به يداه بكل سعرات سنة قال أي ربي ثم ماذا؟ قال ثم الموت قال فالآن فسأل الله تعالى أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كنت ثم ولو كنت ثم رأيتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب. Ini Nabi Musa ini keras semua. Terkenal keras Nabi Musa. Malaikat Israel datang nak nyabut nyawanya, ditabok sama Nabi Musa. Katik perintah dari Allah, kata dia. Nabi Musa di atasnya malaikat kan, ulul azmi, kalimullah, 5 makhluk yang paling afdal setelah Nabi Muhammad. Jadi ketika malaikat maut Israel datang nak nyabut nyawanya, ditampar Nabi Musa. Sampai apa? Sampai mata malaikat itu keluar. Saking keras tamparan siapa? Tamparan Nabi Musa. Akhirnya malaikat Israel kembali kepada Allah. Ya Allah, kau utus aku kepada hamba manusia yang tidak mau mati. Kata Allah, kata malaikat Israel. Akhirnya kata Allah, wahai Israel, sudah balik ke Nabi Musa, kembali. Katakan kepada Nabi Musa, suruh dia meletakkan tangannya di atas domba.
domba yang banyak bulunya. Nah, habis itu angkat tangannya. Setiap bulu yang nempel di tangannya dihitung 1 tahun. Misalkan 1000 bulu, berarti 1000 tahun umurnya bakal dipanjangi lagi. Itu rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi taruh di domba, angkat, berapa bulu yang nempel, setiap bulu dihitung 1 tahun umur tambahan untuk Nabi Musa. Baliklah malaikat Israel kepada Nabi Musa. Kata Nabi Musa, terus ya Allah setelah itu apa? Ya tetap kematian, al-maut. Walaupun 1000 tahun ditambah, tetap mati. Ya sudah, kata Nabi Musa, ya Allah, kalau ujung-ujungnya mati juga, sekarang belah. Sudah, kata Nabi Musa. Kalau ujung-ujungnya mati juga. Tak kata, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Semua pasti meninggal. Tak kata yang kekal abadi. Jadi jangan sampai kita, kalau ada yang keluarga kita yang meninggal, insyaAllah semuanya habis setelah panjang umur, sehat afiat. Ingat, Nabi pun meninggal. Itu. Idza asabatka musibatun tushda biha fadhkur musabaka bin nabiyyi Muhammadi. Kalau kalian kena musibah yang kalian sedih dengan musibah tersebut, sedih pasti. Tak mungkin tak sedih. Kehilangan anak, pasti sedih. Tapi ingat musibah kalian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling disedihi ketika meninggal adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata yang lebih sedih pada saat itu sampai sekarang, sampai nanti hari kiamat, orang yang ditinggal oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kata Nabi Musa, ya Allah, cuma aku punya satu permintaan. Tolong ketika aku meninggal, dekatkan kuburan aku ke tempat orang-orang soleh, yaitu Baitul Maqdis. Nabi Musa ini ketika meninggal masih di dalam Tih. Tih itu Lembah Tih. Ya, Tih itu bukan lembah sebenarnya. Arti Tih adalah sama Allah Subhanahu wa taala dibingungkan. Jadi kan ketika Bani Israel mengajak Nabi Musa berperang, jihad fisabilillah untuk merebut Baitul Maqdis. Waktu itu Baitul Maqdis dihuni sama Jababiro. Jababiro ini orang yang badannya seperti raksasa, besar-besar. Akhirnya ketika Nabi Musa sama Bani Israel sampai ke depan gerbang Baitul Maqdis, Palestina, Yahudi ini nyingok orang raksasa ini, sudah Musa, kau sama Tuhan kau yang perang. Kurang ajarnya. Innaha huna qaidun, kami duduk manis di sini. Silakan kau sama Tuhanmu yang perang, kalau menang ayo kami ikut. Marah Allah, kalian yang ngajak jihad, yang ngajak keluar, udah sampai di depan gerbang. Padahal itu kata ulama, Allah itu kalau mereka mau istilahnya gerakkan pedang udah cepat menang, pasti udah dijanjikan menang. Tapi kurang ajar, suruh Nabi Musa mau Tuhannya yang perang, mereka nak duduk. Diazab sama Allah, mereka dikurung di satu tempat, tidak bisa keluar dari tempat tersebut selama 40 tahun. Jadi misalkan jalan keluar ke situ, ingat mereka, ke situ balik lagi ke awal, balik lagi ke begitu. Atih namanya, dibingungkan sama Allah selama 40 tahun. Nah, disitulah Nabi Musa meninggal. Nabi Musa meninggal di situ, dan dilantik setelah Nabi Musa Nabi Yusha bin Nun. Kalau Nabi Harun sebelum Nabi Musa meninggalnya. Nabi Harun sebelum Nabi Musa meninggal, misanan. Nabi Musa meninggal, diangkat, dilantik oleh Allah menjadi nabi, murid beliau untuk meneruskan perjuangan Nabi Musa, Yusha bin Nun. Nah, Nabi Musa nanda dikubur di situ, ya Allah, jangan dikubur di sini, tempat azab ini kan. Tolong dekatkan aku ke tempat-tempat orang soleh. Nah, inilah dari sini ulama kita membolehkan, boleh memindahkan jenazah kalau di tempat yang kita pindahkan lebih afdal. Tapi tidak jauh jaraknya, begitu. Di tempat yang kita pindahkan, misalkan di pemakaman sana, ada wali fulan, ada fulan, boleh kata ulama dipindahkan. Afwan, bukan dipindahkan, dikuburkan. Belum dikubur ini, belum dikubur. Kalau udah dikubur tak boleh lagi. Digali tak boleh. Belum dikubur. Misalkan di Palembang, atau misalkan di luar Palembang, dia di Pemulutan misalkan, itu hukum aslinya tidak boleh dikubur di luar Pemulutan, harus di Pemulutan. Tapi di Palembang tuh banyak wali, banyak habaib, kami pengen dikubur di sana, wasiatnya boleh dari Pemulutan pindahkan ke Palembang. Afwan, dikubur ke Palembang selagi belum dikubur. Dari mana dalilnya boleh itu? Dari ini permintaan Nabi Musa. Nabi Musa minta kepada Allah untuk dipindahkan ke Baitul Maqdis.
Akhirnya betul Nabi Musa meninggal, jenazahnya diangkat oleh Allah, oleh para malaikat, dan dikuburkanlah dekat Baitul Maqdis, tempat yang pernah dilewati oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau Isra Mi'raj. Itu ada kuburan Nabi Musa alaihissalam. Nah, fadhal. Sallallahu alaihi wasallam. bidafnihim bi dima'ihim walam tursalu walam yusalla alaihim. Hasbuk. Ini tidak boleh kita menggabung satu jenazah di dalam satu liang kuburan lahat kecuali dengan ada hajat. Walaupun misalkan itu anaknya, ibu meninggal, ada anak yang kecil meninggal juga, boleh tidak digabung? Ulama mengatakan tidak boleh dua jenazah digabung di satu kuburan bareng nguburnya, berbarengan. Bukan misalkan fulan sudah meninggal, habis itu setelah berapa tahun ada fulan lagi meninggal di atasnya, itu tidak apa-apa. Ini tidak berbarengan. Berbarengan tidak boleh kecuali ada hajat atau ada uzur. Salah satunya ini, ketika di Uhud, di peperangan Uhud, susah sahabat, 70 orang meninggal. Habis perang mereka nih, satu-satu digali, kapan selesainya? Panas pula. Izin sama Nabi, katik tempat, kata Rasulullah, udah gabung. Satu kuburan, 2-3 orang. Dan kata Nabi, dahulukan orang yang paling banyak hafal Al-Qur'annya. Ini termasuk kemuliaan para penghafal Al-Qur'an. Jadi yang pertama beliau dulu, tapi tidak tompok-tompok itu tidak. Ditutupi tanah dulu, lah di ini satu liang. Allah alam dijejer atau ditumpuk, Allah alam. Tapi yang disebutkan sama ulama sepertinya tidak dijejer, bukan. Kalau dijejer sama besar juga akhirnya. Tidak. Jadi satu di tumpuk tanah, sikat lagi. Tumpuk tanah lagi, sikat lagi, baru itu. Jadi satu lubang tetap. Satu lubang, cuman ada lapisan tanah antara jenazah dan jenazah di atasnya. Tapi kalau tidak ada hajat, tidak ada uzur, tanah banyak, lapang, waktu juga banyak, yang gali juga banyak, maka tidak boleh digabung. Sampingan misalkan, jangan digabung. Itu pendapat ulama. Nah, seperti kalau lagi bencana, itu susah kan siko-siko, misalkan, langsung berapa, tidak apa-apa. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. An Ubadah bin Amir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja yawman fa shalla ala ahli Uhud salatahu ala al-mayyit thumma ansarafa ila mimbar faqala inni taratukum wa anna shahidun alaikum wa inni Allahi anzuru ila haudin ana wa inni a'titu wa inni u'titu mafatiha khaza'inil ardi aw mafatihal ard wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusriku ba'di walakin akhafu alaikum an tanafasu fiha. Hasbuk. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu qala qala Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند بني مغالة وقد قارب صياد الهدم فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه
بيده ثم قال ابن صياد تشهد أني رسول الله فنظر إليه ابن صياد فقال أشهد أنك رسول أمي. Hasbuk. Waduh. وقال ابن سياد للنبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم أشهد أني رسول الله فرافضه وقال آمنت بالله وبرسوله فقال له ماذا ترى؟ قال ابن سياد يأتيني صادق وكذب فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلت عليك الأمر ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئا وقال له ابن سياد هو الدهو فقال فلن تعدو قدره وقال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنقه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلم تسلط عليه وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. Hasbuk. Waduh. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu thumma antalaqa ba'da dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yuqabin ila najal ila naqlin allati fiha Ibnu Sayyid wa wala yaqdilu an yasma'a min abni Sayyidin Sayyid wa qabla an yarahu Ibnu Sayyid fara'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wal mutrabi abi wati baitin rubiya ramda baro'at umul abni Sayyid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa la yattaqi bijuzil nahli wa qala ya bani Sayyid ya wa huwa ibni Sayyid wa hadza Muhammad fasara bin Sayyid fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Hasbuk. Anas radhiyallahu anhu qala kana ulama Yahudi Nabi sallallahu alaihi wasallam famarida fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu fa'ata'ati ilahi faqala lahu aslim fanadara ila abihi wa huwa indahu faqala lahu ati'aka al-qasim sallallahu alaihi wasallam aslama fa'alaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu alhamdulillahi Yahudi khidmat sama Nabi. Ketika sakit, datangi sama Nabi. Lagi nazak, kata Nabi aslim, masuk Islam. Ditawari masuk Islam. Artinya Nabi tidak ada putus asa untuk ngajak orang masuk Islam. Walaupun ketika lagi sekarat, selagi ruhnya belum sampai ke sini, masih bisa dia taubat. Berkat dia khidmat sama Nabi, ketika dia nazak, didatangi sama Nabi, kata Nabi aslim, masuk Islam. Yahudi ini melihat ayahnya, melirik ke ayahnya, bapaknya. Kata bapaknya, ati Abul Qasim, ikuti Abul Qasim. Abul Qasim itu kan lakop atau kunyah Nabi Muhammad SAW. Pak Aslam, masuk Islam, tidak lama meninggal langsung. Akhirnya kata Nabi, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkannya dari api neraka. Sallallahu alaihi wasallam. Naam. Tafadhal.